Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembelajaran jarak jauh mata pelajaran IPA kelas 4. Bab 2 materi bagian dan fungsi tubuh tumbuhan. Mari kita amati bagian-bagian tumbuhan berikut. Dari yang paling bawah ada akar, makin ke atas batang, buah, daun, dan bunga. Bagian-bagian tubuh tumbuhan yang pertama adalah akar. Bagian-bagian akar ada inti akar, rambut akar, dan ujung akar. Bisa kita perhatikan pada gambar di samping. Akar dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu akar serabut dengan ciri ukuran akar relatif kecil, tumbuh di pangkal batang, dan besarnya hampir sama, dimiliki oleh tumbuhan monokotil atau tumbuhan berkeping biji satu, contohnya pada kelapa, jagung, padi, rumput, dan tumbuhan hasil cangkok. Ini adalah gambar akar serabut. Jenis akar yang kedua yaitu akar tunggang. Ciri-cirinya terdiri atas satu akar besar yang merupakan kelanjutan batang, sedangkan akar yang lain merupakan cabang akar utama. Akar ini dimiliki oleh tumbuhan dikotil atau tumbuhan berkeping biji dua, contohnya pada tumbuhan jeruk, sawo, mangga, dan kedelai. Bisa kita lihat untuk gambar akar tunggang di samping. Beberapa akar khusus yang hanya terdapat pada pohon tertentu, contohnya akar gantung pada pohon beringin, akar lekat pada tumbuhan akar suri, akar tunjang pada akar pandan, akar pohon bakau, dan akar napas pada akar pohon kayu api. Fungsi akar yaitu menyerap air dan zat hara atau mineral. Kemudian menunjang berdirinya tumbuhan sebagai alat pernafasan dan sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Bagian tumbuhan yang kedua adalah batang. Pada batang terdapat bagian-bagian yaitu xilem, phloem, kambium, parenkim, epidermis, dan empulur. Mari kita lihat pada gambar di samping. Batang tumbuhan dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama, batang rumput berbentuk ramping, berwarna kehijauan, agak lunak, contohnya pada batang tumbuhan padi, jagung, dan tebu. Yang kedua, batang basah atau batang lunak. Cirinya berair dan lunak, contohnya pada bayam dan kaktus. Yang ketiga, batang berkayu atau batang keras. Ukuran batangnya lebih tinggi, lebih tebal, dan lebih keras dari batang basah. Contoh untuk batang berkayu adalah batang pohon jati, mangga, meranti, dan akasia. Fungsi dari batang yang pertama, penopang tubuh tumbuhan. Kedua, pengangkut air dan mineral dari akar ke daun. Ini adalah fungsi dari pembuluh xilem. Yang ketiga, pengangkut zat-zat makanan dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Fungsi dari pembuluh phloem. Yang keempat, untuk menyimpan cadangan makanan. Dan yang terakhir, sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Bagian tumbuhan yang ketiga yaitu daun. Bagian-bagian daun ada tulang daun, helai daun, tangkai daun, dan pelepah daun. Mari kita amati gambar di samping. Ini adalah bagian-bagian dari daun. Berdasarkan jumlah helainya, daun dibagi menjadi 2. Yang pertama, daun tunggal, yaitu daun yang memiliki satu helai daun di setiap tangkainya. Contohnya pada daun mangga, daun sirih, dan daun jambu.
Ini adalah gambar dari daun tunggal. Yang kedua, daun majemuk, yaitu daun yang memiliki beberapa helai daun di setiap tangkainya. Contohnya pada daun belimbing, putri malu, asam, kelengkeng. Ini adalah gambar dari daun majemuk. Bentuk daun berdasarkan tulang daunnya. Yang pertama, menyirip. Cirinya memiliki tulang daun yang berbentuk seperti sirip ikan. Terdapat pada tulang daun jambu, mangga, rambutan, dan belimbing. Yang kedua, bentuk tulang daun melengkung. Cirinya tulang daunnya itu melengkung seperti garis lengkung. Contoh pada tulang daun sirih, genjer, dan jagung. Yang ketiga, menjari. Cirinya tulang daun berbentuk seperti jari tangan. Contoh pada tulang daun pepaya, singkong, jarak, kapas, dan ketela pohon. Yang terakhir, bentuk tulang daun sejajar. Cirinya berbentuk seperti garis sejajar. Terdapat pada tulang daun tebu, padi, daun pandan, dan semua jenis rumput. Ini adalah gambar dari bentuk daun berdasarkan tulang daunnya. Fungsi daun yaitu tempat membuat makanan, tempat pernafasan tumbuhan, tempat terjadinya penguapan, tempat menyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan seperti pada cocor bebek. Bagian tumbuhan yang keempat ada bunga. Bagian-bagian bunga ada kelopak bunga, umumnya berwarna hijau dan berfungsi menutup bunga saat masih kuncup. Ada mahkota bunga, bagian bunga yang indah dan berwarna-warni. Benang sari dengan serbuk sari sebagai alat kelamin jantan, sedangkan putik sebagai alat kelamin betina. Ada dasar dan tangkai bunga sebagai tempat kedudukan bunga. Ini adalah gambar dari bagian-bagian bunga. Berdasarkan bagian tubuhnya, bunga dibedakan menjadi bunga lengkap, yaitu bunga yang memiliki mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Bunga tidak lengkap, bunga yang tidak memiliki salah satu dari bagian bunga tersebut. Berdasarkan alat perkembangbiakannya, bunga dibedakan menjadi bunga sempurna dan tidak sempurna. Bunga sempurna adalah bunga yang memiliki putik dan benang sari. Bunga tidak sempurna, bunga yang tidak memiliki salah satu alat perkembangbiakan. Fungsi dari bunga sebagai alat perkembangbiakan generatif yang didahului dengan pembuahan, sebagai hiasan, perlengkapan upacara adat, dan bahan rempah-rempah. Bagian bunga berikutnya yang kelima, buah dan biji. Bagian-bagian buah ada tangkai sebagai alat bergantung pada ranting atau dahan, kulit untuk pelindung daging buah, dan biji. Daging buah untuk melindungi biji, biji untuk perkembangbiakan tumbuhan. Ini adalah gambar dari bagian-bagian buah. Berikutnya ada bagian-bagian dari biji. Ada lembaga atau calon tumbuhan baru yang di dalamnya terdapat bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Ada keping biji atau endosperm, yaitu makanan cadangan yang digunakan ketika biji mulai berkecambah. Dan yang terakhir, bagian dari biji adalah kulit biji yang berfungsi untuk melindungi biji.
Sekian pembelajaran hari ini. Tetap semangat belajar di rumah ya. Jangan lupa dicatat atau bisa di print kemudian ditempel di buku tulis IPA. Selamat belajar.